Selamat sore untuk kita semua. Selamat sore buat Bapak Haris sebagai dosen pengampu mata kuliah algoritma optimasi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek dari pertengahan semester hingga akhir semester ini. Di mana proyek ini membahas tentang logaritma genetika. Untuk hal yang pertama, langkah pertama yaitu kita akan meread data dari data yang telah disediakan, yaitu data sekolah latihan dan data guru latihan, di mana setiap data ini memiliki latitude dan longitude-nya masing-masing. Seperti yang kita tahu, dengan memanfaatkan variabel ini kita akan mendapatkan jarak menggunakan formula Haber-Sein, di mana formula Haber-Sein digunakan untuk pencarian lokasi seperti yang kita tahu selama ini, pencarian lokasi atau jarak terdekat, di mana rumusnya adalah maaf, untuk pertama kalinya saya akan membuat sebuah fungsi dulu, fungsi berparameter dengan latitude dan longitude dari masing-masing data. Di sini untuk rumus Haber-Sein-nya sendiri adalah pertama-tama kita akan mencari dulu A-nya dengan cara yaitu sin kuadrat dari delta theta dibagi 2 ditambahkan kosinus theta yang pertama untuk dari data pertama dikalikan dengan kosinus theta yang kedua dikalikan sin kuadrat dari delta lambda per 2, dan setelah itu kita akan mencari C-nya, di mana formula C adalah 2 kali A sin dari akar dari A yang telah kita temukan tadi. Kemudian jarak akan diproses menggunakan atau didapatkan menggunakan konstanta R, di mana konstanta R adalah 6.372,8 dikalikan dengan C yang telah kita temukan tadi. Nah, setelah itu kita akan menyimpan jarak tersebut ke dalam suatu data frame ataupun suatu tabel, yaitu seperti berikut ini. Setelah didapatkan, kita akan proses ke langkah berikutnya, di mana langkah berikutnya adalah kita akan membangkitkan kromosom, membangkitkan beberapa kromosom seperti berikut ini. Pertama-tama saya akan membuat satu fungsi pembangkit kromosom, atau di sini dengan nama fungsi saya adalah create chromosome, di mana pertama-tama ialah dalam fungsi ini kita akan membuat suatu variabel baru, variabel numpy array berisikan data-data yang kosong atau zeros, menggunakan fungsi zeros dengan panjang data ialah 636 dengan tipe integer. Dan kemudian kita akan memasukkan ke variabel guru numpy array ini menggunakan ID guru secara random. Jadi bisa untuk array yang pertama atau indeks yang ke-0, bisa saja itu bukan dari ID guru yang pertama, tetapi ID guru dari yang ke-500 gitu. Kemudian kita akan menyimpan pula jaraknya ke dalam data-data guru tadi, yaitu jika jaraknya tidak boleh asal, tetapi harus kita sesuaikan dengan data jarak yang telah kita temukan tadi di sini, dengan yaitu kalau ID gurunya 3, itu jaraknya berapa sih gitu. Nah, setelah itu akan disimpan ke dalam array jar. Setelah itu fungsi ini akan memberikan nilai balikan berupa numpy array kromosom yang berisikan array 2 dimensi, di mana indeks yang ke-0 atau indeks yang pertama itu berisikan data-data guru, dan untuk baris yang pertama data guru, dan baris yang kedua adalah berisikan tentang jarak dari ID guru tersebut. Setelah itu kita akan melihat di sini saya telah merangkum semua pembangkitan kromosom hingga crossover-nya itu dalam satu perulangan looping, yaitu looping for. Nah, di sini kita bisa lihat untuk membangkitkan kromosom, saya akan membuat terlebih dahulu satu array. Nah, di mana array ini akan diisikan dengan tiap kali pemanggilan fungsi ke create chromosome yang telah kita buat tadi. Mengapa diulang? Kenapa hanya cukup memanggil fungsi itu? Karena kita menggunakan nilai
random kan. Jadi tiap kali perulangan atau populasi dengan panjang 5 ini, untuk percobaan pertama kita menggunakan populasi yang jumlah 5, maka kita akan mengappend-nya atau mengisinya ke dalam array populasi. Tidak akan sama karena kita akan membuat create kromosom ini setiap kali dipanggil fungsinya akan menghasilkan suatu nilai yang acak karena kita menggunakan random sebagai pemilihannya gitu. Nah, setelah kita berhasil membangkitkan kromosomnya, kita selanjutnya akan memilih karena di sini saya menggunakan 5 kromosom, saya ingin mengambil satu populasi itu isinya 5 individu atau 5 kromosom gitu. Jadi selanjutnya kita akan membuat seleksi terhadap 5 populasi ini untuk menentukan 2 parentnya yang akan di crossover nanti. Nah, setelah itu kita akan buat roulette wheel selection. Di mana roulette wheel selection ini tahap pertama ialah kita akan menghitung jarak total dari setiap individu. Jadi ada 5 nih. Ada 5 untuk individu pertama jaraknya totalnya berapa, individu kedua jaraknya berapa dengan cara ini menggunakan fungsi sum. Jadi setiap kali perulangan nanti akan dihitung jaraknya. Kemudian akan didapatlah jaraknya yang disimpan ke dalam jarak total. Nah, kita akan mencari max-nya. Kenapa kita harus menggunakan max-nya? Karena kita akan menggunakan max-nya itu untuk menghitung fitness dari setiap individu atau setiap kromosom tersebut. Di mana kita akan memasukkannya ke dalam perulangan looping for, yaitu di mana untuk fitnessnya 1,5, formulanya adalah 1,5 dikalikan dengan max dari kumpulan jarak total tadi dikurang dari jarak total per individu. Jadi setelah didapatkan maka di-append ke dalam fit atau array fit tadi. Jadi akan didapatkan sekumpulan fitness dari setiap individu. Dan setelah itu kita akan menghitung probabilitas. Probabilitas ini jika probabilitas ini menentukan nanti untuk seleksi dari parent mana sih yang kita akan pilih gitu. Nah, probabilitas ini sifatnya jika semakin tinggi atau semakin besar probabilitas, kemungkinan probabilitas setiap individu, kemungkinan individu itu terpilih sebagai parent semakin besar. Tapi masih kemungkinan, karena walaupun dengan probabilitas tinggi, masih ada kemungkinan bahwa probabilitas itu tidak terpilih gitu. Jadi kita menggunakan probabilitas ini dalam roulette wheel supaya rentangnya makin gede atau makin lebar sehingga dia terpilih. Atau dengan istilah lain akan saya gambarkan, roulette wheel itu seperti ini, kita ibaratkan seperti ini. Kita punya 5 data. Nah, untuk 5 data ini contohnya kita bagi 5 kan. Satu lingkaran ini ada yang 5 untuk data pertama probabilitasnya 50%. Untuk yang kedua 10, dan untuk yang ketiga ada 10, yang keempat ada 10, dan yang kelima ada 10. Nah, dalam roulette wheel kita akan menggunakan bilangan random sebagai jarum atau sebagai pengarah, di mana random ini akan memilih parent mana sih yang akan digunakan sebagai crossover nanti atau menghasilkan anak baru nanti gitu. Nah, di sini dengan probabilitas terlebar adalah si 50 ini tadi ini. Jadi ketika bilangan random akan dijalankan atau jarum ini akan dijalankan, jadi kemungkinan dia terbesar untuk berhenti di individu ini akan semakin tinggi. Jadi itu gunanya probabilitas itu, semakin tinggi atau semakin besar dia, maka kemungkinan dia terpilih sebagai parent akan semakin tinggi. Atau semakin besar fitnessnya, kemungkinan besar dia sebagai parent akan terpilih. Tapi bukan tidak mungkin ini tidak terpilih. Bukan tidak mungkin dengan probabilitas terkecil pun tidak terpilih. Tapi bisa saja terpilih. Cuman probabilitas semakin tinggi memungkinkan kita untuk memilih parent terbaik
atau dengan parent dengan individu dengan fitness terbaik seperti itu. Kemudian setelah itu setelah memilih dari roulette wheel-nya, jadi roulette wheel-nya ini adalah fungsi roulette wheel yang saya buat dengan membangkitkan bilangan kumulatif dari probabilitas dengan rentang tertentu. Dia akan jika dia masuk ke, contohnya jika dia masuk ke sini, ke elif yang satu ini, maka indeksnya adalah 2. Jadi kita akan memilih parent, kita akan menyimpan parent, kita akan membuat variabel baru. Parent pertama adalah kromosom dengan indeks keberapa sih tadi probabilitasnya, atau bilangan randomnya berhenti atau jarumnya berhenti, seperti itu. Setelah itu setelah roulette wheel-nya terjadi, kita lakukan, maka kita akan langsung lakukan adalah crossover, di mana komponen crossover ini adalah seperti berikut ini. Kita akan membuat suatu fungsi crossover dengan parameter parent 1, parent 2 yang telah kita pilih tadi melalui roulette wheel, seleksi roulette wheel. Nah, di mana crossover ini selain menggunakan fungsi ini, di dalam crossover ini kita akan membuat suatu fungsi lagi, yaitu check if same dengan nama check if same dan add to Q. Nah, guna check if same ini adalah ketika nanti dari dua parent ini, ketika mau di crossover atau dikawin silangkan, jika ada data yang sama, maka itu akan dilewati saja gitu. Nah, di sini untuk yang pertama crossover-nya, kita akan membuat parent 1 dengan batasan berapa nih gitu. Jadi sebelumnya kita bangkitkan dulu bilangan random. Bilangan random ini berapa yang mau kita pilih. Jadi ada 1 sampai 636 data. Seperti berikut ini. Jadi ada 1 sampai 636 data. Nah, kita akan membagi ini ke dalam, kita akan membagi ini. Kira-kira batasnya atau titik batas itu di mana untuk di crossoverkan. Nah, itu kita gunakan titik pembatasnya itu, atau pembatasnya itu kita gunakan menggunakan bilangan random. Nah, ketika bilangan randomnya yang terpilih adalah 4, maka akan dibentukkan batasnya adalah 4 ini. Dan akan dikawin silangkan dengan 1, 2, 3, 4 untuk parent yang pertama digabungkan dengan yang sini. Dan untuk penyelangan yang kedua kalinya, untuk batas selanjutnya dari parent yang ini dan ini, parent yang pertama tadi, batas selanjutnya ini akan dikawinkan dengan parent kedua, crossover, perkawinan silang. Setelah ditentukan, data-data tersebut nantinya akan di append, data-data tersebut akan di append ke dalam suatu anak baru. Nah, jadi di sini par 2 dan par 1 ini adalah nilai balikannya nanti, di mana par 1 dan par 2 ini merupakan anak baru dari hasil cross silang tadi. Mungkin crossover-nya di situ. Setelah kita dapat, di sini kita tidak bisa melihatnya jika sama antara tadi yang jika sama antara 1, 2, 3, 4 dan 5, 6, 7. Lima, 6, 7, 8, 9 dan sampai 636. Di sini, maka jika ada kesamaan data pada yang di sini, maka antara ini dengan yang ini, maka akan di-pass atau dilewati saja melalui kondisi if ini. Dan jika memang tidak ada, maka akan di-append. Jadi setiap akan di-append, kemudian
Part 1 dan Part 2 ini akan menjadi anak baru. Di sini kita akan melihatnya, parent pertama dan parent kedua tadi, kita jadikan sebagai parameter untuk crossover. Nah, setelah anak barunya dapat, kita mau ngapain? Setelah anak barunya dapat, kita akan menghitung nih dua anak baru ini, kira-kira itu fitnessnya, jarak totalnya berapa, fitnessnya berapa, dan probabilitasnya berapa. Melalui probabilitas dan fitness tadi, kita akan menentukan kira-kira ada nggak ya dari anak baru ini fitnessnya lebih baik daripada 5 kromosom awal tadi. Nah, kita ceknya dari sini. Kita akan menghitung pertama kali untuk jarak total dari anaknya. Dapatlah dua data berikut ini, yaitu jarak totalnya itu adalah 12.412,54 dan 12.522,58. Dan kita akan mencari maksimalnya untuk menghitung fitness anak tersebut. Di sini fitness anaknya sama kayak fitness dari parentnya, 5 individu sebelumnya, populasi sebelumnya, yaitu setelah didapat, maka dapatlah fitness child atau fitness anaknya itu adalah 6.300 dan sekian. Kemudian kita bandingin nih, untuk fit yang sebelumnya segini, untuk fit anak segini. Kita akan menghitung kira-kira fitness ini mana yang lebih fitness dari kedua anak ini, apakah ada yang lebih baik dari fitness terburuk dari 5 individu dalam satu populasi yang sebelumnya, yaitu dengan cara berikut ini. Kita akan mencari dari kita akan membuat ini di sini saya akan menggunakan perulangan for atau looping for untuk menentukannya. Di mana ketika masuk ke dalam ketika masuk ke dalam kondisi if ini, maka akan ditemukan ada ternyata anak dengan fitness sekian lebih besar dari populasi yang sebelumnya, 5 individu yang sebelumnya, yaitu indeks keberapa nanti. Di sini saya membuat programnya, yaitu ternyata terdapat kromosom dari 5 populasi sebelumnya yang lebih buruk atau fitnessnya lebih rendah dari 2 anak baru, yaitu anak indeks ke 0. Yaitu untuk anak indeks ke 0 kita temukan sebagai berikut ini. Anak indeks ke 0 adalah ini. Fitnessnya adalah seperti berikut ini, 6371,33. Nah, ternyata katanya lebih besar daripada individu pada populasi indeks ke populasi sebelumnya, indeks keempat. Indeks keempat 0, 1, 2, 3, 4. Apakah benar? 6.371 lebih besar dari 6.313. Ternyata benar. Maka sebelumnya kita lihat dulu lagi. 6.261 kira-kira ada nggak yang lebih dia itu ada nggak yang lebih kecil dari dia di 5 populasi pertama? Kita lihat di sini ternyata tidak ada. Ya, maka yang diganti hanya berarti yang akan dimasukkan ke populasi 5 tadi adalah anak pada indeks ke 0 atau indeks yang pertama ini. Yaitu dengan cara saya memasukkannya, itulah saya akan mendelete new population yang tadi, saya akan membuat variabel baru, yaitu new population, di mana isinya adalah numpy array yang sudah saya delete data fit pada indeks ke J atau indeks ke bukan indeks ke J, seharusnya ini indeks ke tempo. Pada indeks ke tempo, yaitu pada indeks yang tadi kita lihat sini, yang ke J yaitu indeks keempat, akan dihapus. Kemudian akan diisi dengan
menggunakan fungsi append dari library NumPy, yaitu diisi yaitu dengan new population tadi ditambah atau di append dengan fit child atau fit child dengan fit child index ke temp child, di mana temp child yang kita temukan adalah sini temp child sama dengan i, di mana i-nya ialah jika masuk ke if ini i-nya adalah 0, maka akan digantikan dengan ini. Jika kita lihat, maka new population-nya akan didapat adalah 648 sesuai, 70 sesuai, dan 6839 sesuai, 661 sesuai, dan 6313 ada. Ternyata tidak. Tapi sudah digantikan dengan 6371. 6371 ini adalah indeks ke 0 dari anak yang telah di crossover tadi. Ternyata benar. Maka proses crossover-nya telah selesai dan proses penggantian individu terburuk dengan anak yang baru karena nilai fitness-nya lebih baik setelah selesai dilakukan. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Haris sebagai dosen pengampu algoritma optimasi. Terima kasih.